Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Intan Permatasari. Di video kali ini kita akan membahas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ibu harap kalian semangat belajar dan mari kita simak pembelajarannya bersama-sama. Judul kita pada hari ini, Pancasila itu sangat penting sekali bagi bangsa Indonesia karena Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila yang kalian ketahui itu terdiri dari 5 sila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum terbentuknya sila-sila tersebut, maka ada proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di layar kalian sudah ada gambar sebuah gedung. Gedung tersebut disebut dengan Gedung Pancasila. Nah, dulunya itu disebut dengan Gedung Sangiin. Gedung Pancasila atau Gedung Sangiin ini dulunya dipergunakan untuk proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum negara Indonesia dijajah oleh Jepang, negara Indonesia pernah dijajah oleh Belanda 3,5 abad lamanya. Lalu negara Belanda kalah terhadap Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang menyebabkan negara Indonesia ini dijajah oleh Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Nah, pada masa penjajahan Jepang itu ada pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, perbudakan yang membuat rakyat Indonesia itu sengsara. Nah, pada waktu itu sebenarnya negara Indonesia itu diiming-imingi kemerdekaan oleh negara Jepang, namun ternyata negara Indonesia dibohongi nih. Pada waktu itu rakyat Indonesia menganggap negara Jepang sebagai Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia, maka pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkanlah pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan negara Indonesia dari Jepang. Nah, tujuan dibentuknya BPUPKI ini atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya pada tanggal 29 April 1945 anggota dari BPUPKI ini dilantik oleh Jepang. Nah, anggota BPUPKI ini beranggotakan 62 orang dari tokoh bangsa Indonesia atau orang-orang asli Indonesia dan 7 orang dari orang Jepang. Diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widjodiningrat, kemudian wakilnya itu ada Ichibase Yoshio dari Jepang dan juga ada RP Suroso. Sidang BPUPKI ini ada 2 kali sidang resmi dan ada 1 kali sidang tidak resmi. Nah, sidang resminya itu, yang sidang pertamanya itu pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 yang membahas mengenai dasar negara yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widjodiningrat. Kemudian sidang keduanya itu pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945 yang membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian ada satu kali sidang tidak resminya itu membahas mengenai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 38 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Oke, poin yang kedua kita akan masuk dan membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa sidang pertama BPUPKI itu dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. KRT Rajiman Widyodiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara atau Indonesia ini perlu punya dasar negara. Maka dari beberapa anggota sidang mereka menyatakan pendapatnya tentang rumusan dasar negara bagi negara Indonesia. Tokoh yang pertama adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau menyatakan rumusan dasar negara secara lisan. Yang pertama adalah peri kebangsaan, ada peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan sosial. Muhammad Yamin juga menyampaikan rumusan dasar negara secara tertulis. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, tokoh yang kedua adalah Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, beliau menyampaikan dasar negara. Yang pertama itu ada persatuan, ada kekeluargaan, ada keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, tokoh yang ketiga ini yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau itu menyampaikan rumusan dasar negaranya itu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, Insinyur Soekarno ini mencetuskan istilah dari Pancasila, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya asas. Atau dapat dinyatakan bahwa Pancasila itu adalah pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau dijadikan sebagai pedoman bangsa Indonesia. Oke, di sini ada panitia 9. Nah, sebelum masuk ke panitia 9, maka terbentuklah panitia kecil, di mana panitia kecil ini tugasnya untuk apa? Untuk mempersiapkan apa saja sih yang akan dibahas di sidang berikutnya. Nah, panitia kecil ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 8 orang. Setelah terbentuknya panitia kecil tersebut, maka diadakanlah rapat dengan 38 anggota BPUPKI. Nah, di rapat tersebut menghasilkanlah panitia 9 yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian tugasnya itu apa? Untuk menyelidiki usulan-usulan mengenai perumusan dasar negara yang tadi sudah dirumuskan oleh ketiga tokoh, kemudian dikaji ulang lagi nih. Begitu. Lalu setelah itu menghasilkanlah suatu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini digunakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tersebut dibuat pada tanggal 22 Juni 1945, di mana
isinya itu dalam alinea keempatnya itu terdapat yang pertama ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu dari kesepakatan yang tadi panitia 9 sudah lakukan, maka terdapat hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, yang mana tadi isi dari Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tersebut digunakan untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun alinea keempatnya itu yang ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Jadi rumusan Pancasila yang sah itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, pembelajaran mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara telah berakhir. Kita bertemu di video selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.